Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah Al-Qiyamah, ayahsabul insan ayyutraka sudah. Apakah manusia itu mengira bahwasanya ia akan dibiarkan begitu saja? Imam Al-Qurtubi di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran ketika menafsiri ayyutraka sudah, beliau mengatakan ayyukhalla muhmalan fala yu'maru wala yunha. Maknanya adalah dibiarkan begitu saja, tidak diperintah dan juga tidak dilarang. Imam Asy-Syafi'i menjadikan ayat ini untuk menjelaskan bahwasanya setiap perbuatan manusia itu pasti ada hukum syariatnya. Tidak ada perbuatan yang enggak ada hukumnya. Oleh sebab itu kita hendaknya di dalam kehidupan kita ini melihat, memperhatikan apa yang kita lakukan ini hukumnya seperti apa. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, ada status hukumnya. Kita diminta untuk melakukan dengan serius. Sebagaimana Rasulullah katakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman. Kata beliau, innallaha ta'ala yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah itu menyukai jika salah seorang kalian itu melakukan suatu perbuatan itu dilakukan dengan mutqin, dilakukan dengan sempurna, dilakukan dengan serius, tidak main-main. Apapun itu. Sehingga dulu ketika sekolah sering guru kita menyampaikan satu peribahasa, yakni man jadda wajada. Siapa yang serius maka dia akan mendapatkan hasilnya. Ini cocok dengan hadis ini. Allah senang kita berbuat sesuatu, kita lakukan, tidak main-main. Terus apa sih makna serius itu? Kita itu bisa dikatakan betul-betul serius kalau memenuhi beberapa syarat. Pertama, berpikir tentang tujuan. Jadi ketika kita berbuat, kita melakukan sesuatu, kita membuat program, itu harus difikirkan tujuannya apa. Dan tujuan ini dikatakan serius punya tujuan tersebut, syaratnya pertama adalah tujuan ini harusnya terbatas. Yakni ada batasannya. Tujuan ini sudah tercapaikah, belumkah? Bahasa Arabnya muhaddadah. Ada batasannya. Kalau tidak ada batasannya enggak serius. Ingin apa? Ingin menjadi orang baik. Orang baik itu seperti apa? Harus jelas gambarannya. Kemudian tujuannya itu haruslah mumkinah, mungkin. Jadi sudah jelas gambarannya. Yang kedua mungkin untuk diraih. Namun tujuannya kadang mungkin diraih, itu enggak serius. Sejak mikir saja enggak serius. Ingin jadi apa? Jadi Superman. Maka enggak serius itu mikirnya. Kemudian yang ketiga musawwarah. Tujuan itu tergambar. Ya, seperti bikin masjid kalau serius itu kan ada gambarnya, sketsanya ada, maketnya bahkan ada. Sehingga orang ketika melakukan itu tidak kemudian sembarangan. Jadi syarat serius tadi, mikirnya serius. Pertama harus muhaddadah, ada batasannya. Yang kedua mumkinah, mungkin untuk diraih. Yang ketiga itu musawwarah, tergambar. Termasuk tujuan misalnya perjuangan, ingin menjadikan masyarakat yang islami. Ya, kita semua ingin begitu kan. Tapi masyarakat yang islami itu seperti apa? Gambarannya seperti apa? Konsepnya seperti apa?
ingin membangkitkan kaum muslimin. Kebangkitan itu seperti apa sebetulnya? Nah, itu harus tadi memenuhi 3 syarat itu baru dikatakan serius. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini baru mikirnya yang serius. Syarat kedua, kita itu dikatakan serius di dalam beraktivitas. Di samping mikirnya serius itu harus ada amal yang sepadan untuk meraih tujuan yang sudah difikirkan tadi. Konsepnya sudah bagus benar, terukur, terbatas, kemudian mungkin dilakukan, langkah-langkahnya dia sudah bikin. Yang kedua syaratnya harus ada amalnya, perbuatannya itu. Sehingga amal ini ketika tidak cocok dengan tujuan, maka tidak bisa dikatakan serius. Apa saja itu? Hendak menjadi dokter, ininya sekolah SD, SMP, SMA, setelah itu masuk fakultas pertanian. Kira-kira ini serius nggak? Oh, kalau Allah menghendaki kan bisa aja. Ini contoh mikirnya mungkin serius, dia kumpulkan banyak dana untuk jadi dokter, tapi langkahnya tidak serius, sehingga tidak bisa dikatakan dia betul-betul serius di dalam menjadi dokter. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, begitu juga kita lihatlah di dalam kehidupan kita kali ini. Kadang kita baru level berpikirnya aja sudah bermasalah. Penanganan Covid misalnya. Kalau memang serius kan, sejak awal itu jalur dari luar ke dalam negeri ini harusnya ditutup. Sebagaimana yang dilakukan oleh Brunei Darussalam. Brunei Darussalam itu 410 hari nggak ada penularan, setahun lebih. Tetapi yang muncul di masyarakat kadang beritanya itu yang masuk di grup-grup WhatsApp itu, oh itu karena Brunei sultannya berdoa, betul-betul pasrah pada Allah. Yang kedua dibagikan kepada imam masjid. Jadi doa untuk menolak penyakit. Nah, itu disebarkan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian ibadah dilakukan dengan bagus. Sholat, banyak baca sholawat. Itu jadi penyebab bahwasanya Covid nggak masuk ke Brunei. Dari satu sisi itu nggak salah amalan itu, tapi hendaknya kita juga jangan berpikir sampai di situ saja. Kita lihat Brunei Darussalam itu mereka sejak awal sudah membatasi, orang mau masuk di sana diperiksa betul-betul. Kerumunan sudah tidak ada sejak awal. Vaksin juga dilakukan di sana. Yang hal-hal upaya real ini kadang tidak diperhatikan. Kemudian kita mikirnya kesimpulannya karena ibadahnya di masyarakat, sehingga akhirnya antara upaya dengan tadi, antara amal dengan tujuan itu kadang kita tadi. Berdoa bagus, munajat kepada Allah minta dihindarkan dari wabah, ya betul juga. Cuma kalau Allah kabulkan doa itu, Allah akan bikinkan amal atau sebab-sebab yang menjadikan sesuatu itu terkabul. Tidakkah kita perhatikan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Badar misalnya, beliau sampai strategi posisi saja diperhatikan. Ada namanya Hubbab bin Munzir. Ketika melihat posisi kaum muslimin, beliau katakan, ya Rasulullah, apakah ini posisi ini memang wahyu yang telah diturunkan kepada engkau bahwasanya kita posisinya di sini nggak boleh maju, nggak boleh mundur? Apakah ini ar-ra'yu wal harbu wal makidah, sekedar pendapat, ini peperangan dan ini strategi?
Maka kata Rasulullah, ini pendapat saja. Kemudian Khabbab bin Mundzir katakan, posisi kita di sini ini nggak tepat. Akhirnya ditunjukkan posisi yang tepat, yakni maju sedikit di depan sumber mata air. Kemudian Khabbab bin Mundzir menjelaskan rasionalitas dari posisi itu. Kalau pasukan musuh datang, kita masih dapat air, mereka nggak dapat. Rasulullah langsung menerima itu. Tidak kemudian katakan, ya kalau Allah sudah takdirkan, saya sudah berdoa nih. Yang kata Abu Bakar As-Siddiq mendengar doanya Rasulullah yang begitu lama, kata Abu Bakar, doa engkau sudah cukup wahai Rasulullah. Jadi ada faktor-faktor syar'iyat, ada faktor-faktor yang tadi sababiyah. Nggak bisa umat Islam itu hanya mengandalkan faktor-faktor ruhiyah semata. Itu sebab kemunduran di situ, kemunduran kaum muslimin. Nggak nyambung antara tujuan tadi dengan amal. Nggak serius itu namanya, nggak serius. Sudah mengabaikan semua urusan-urusan sebab akibat. Mungkin karena memang pertama nggak mikir yang serius, yang kedua pikirannya duit. Mulai awal itu kan begitu, orang pada menghalangi orang masuk, kita malah membayar buzzer, influencer untuk kemudian mempromosikan pariwisata. Sejak awal sudah kita peringatkan, ini harusnya lockdown. Insya Allah kalau di lockdown awalnya itu mungkin nggak sampai sebulan aman kita, karena penularan itu kan mungkin sekitar 14 hari. Kemudian nggak direken, ya, pakai undang-undang karantina juga tidak dipakai, pakai PSBB, sekarang PPKM, ada mikro, ada makro. Mungkin virusnya juga bingung, ini mau apa ini? Kemudian ketika ribut-ribut minum itu rebutan susu beruang. Apa ini? Secara medis juga apa hubungannya susu beruang dengan COVID? Ya. Mungkin satu-satunya alasan yang bisa dipakai kenapa susu beruang itu bisa melawan COVID, mungkin alasannya ini. Susu beruang itu membuat COVID bingung virusnya. Kenapa? Ini susu beruang tapi susu sapi. Dan iklannya justru pakai gambar naga. Coba, mana nyambungnya? Karena virusnya bingung, dia stres. Virusnya stres, akhirnya virus itu imunnya turun. Ada yang punya anekdot begitu. Ini dari level berpikirnya saja. Level berpikirnya yang perlu kita benahi lah. Allah nggak seneng gitu dengan orang kalau nggak serius, dari mikirnya nggak serius, bekerjanya nggak serius. Untuk ngurusi urusan yang besar padahal. Bapak saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Jadi penting itu mengaitkan tadi tujuan konsep itu pertama harus kita benerin, kita bagusin. Kalau konsep dan pikirannya itu sudah benar, walaupun nanti belum berhasil, insya Allah sudah ada pahalanya di dalam catatan amal kebaikan kita. Himmahnya, motivasinya sudah betul, pikirannya betul, ada pahalanya walaupun belum terlaksana. Yang kedua tadi amal, ini sangat penting. Kita bisa lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika Maryam, tiap Nabi Zakaria itu masuk ke mihrab, dia dapati di sisi Maryam itu ada makanan, sudah ada rezeki. Ya, di dalam tafsir dikatakan ada buah-buahan yang enggak musimnya itu ada di situ. Kemudian ditanya, dari mana ini wahai Maryam? Maka Maryam katakan, ya innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Ini adalah dari sisi Allah. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa adanya perhitungan. Saat sehat itu beliau, Maryam tidak sedang sakit, tidak, tapi Allah kasih rezeki tanpa usaha. Bandingkan ketika di Al-Quran, di ayat yang lain itu Maryam sedang hamil berat, posisi
sedang lelah-lelahnya, tersandar sidin kesakitan di bawah pohon kurma, lapar. Allah tidak datangkan kurma itu seperti saat sehat. Coba Allah katakan, goyangkanlah pokok pohon kurma itu, maka akan jatuh kepada engkau buah kurma yang masak. Coba bayangkan, apa bedanya itu? Saat sehat Allah kasih begitu saja, nggak harus menggoyang pohon kurma. Tapi saat sakit Allah suruh menggoyang pohon itu. Itu menunjukkan bahwasanya pertama, Allah itu menyuruh amal. Jadi tidak dikasih begitu saja. Ya, pada kasus yang suruh goyang pohon kurma itu, padahal buah tadi itu gugurnya karena Allah menggugurkan. Nggak mungkin lah orang sedang kondisi hamil besar menggoyang pohon kurma bisa berhasil menjatuhkan buah kurma itu. Apalagi di dalam tafsir itu pohon kurmanya nggak berbuah, coba. Jadi digoyang pakai bulldozer pun nggak akan turun itu buah kurma itu. Itu ditafsir begitulah. Tapi kalau difahami dinasnya, nggak ada keterangan pohon kurmanya nggak berbuah. Pian, jangankan pohon kurma, pian aja goyang pohon kelapa itu. Coba, yang tidak sudah hamil bisalah menggugurkan buah kelapa. Cuma satu masalahnya, Allah suruh usaha. Nggak cukup dengan konsep peraturan, nggak. Kalau COVID ini hendaknya tadi ditutup sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat ketika terjadi wabah taun. Rasulullah kan melarang orang sehat untuk masuk ke sana, melarang orang sakit untuk keluar dari sana, dari tempat wabah itu. Bapak saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, jadi untuk perkara yang memang perlu diupayakan, bukti keseriusan itu adalah kita berupaya, nggak cukup dengan sekedar berdoa. Ketika hal ini memang sudah upaya kita mentok, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu mampu untuk memberikan apa yang manusia tidak mampu. Jadi ada dua pelajaran menarik dari kisah Maryam itu. Yang pertama, saat sehat itu dikasih tanpa usaha. Itu menunjukkan bahwasanya yang ngasih rezeki itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Covid ini tertular atau tidak memang itu ketentuan Allah. Ini secara i'tiqadi jangan sampai kita keliru ya, seolah-olah kalau kita sudah lakukan prokes aman dari itu. Ya, kalau mau kena juga. Ya. Tapi kenanya Covid itu Allah bikinkan sebab-sebabnya.